Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam damai semuanya. Selamat datang kembali di The One and Only AQ Media. Sebelumnya biar kalian gak ketinggalan seputar kita-kita, kalian bisa banget melipir ke akun Instagramnya Om Hige di @tresnayusa. Terus ada akun Instagramnya AQ Media di @AQmedia, dan akun Instagramnya Om Herdi di @herdianiadi. Menonton episode ke-25 ini sangat membuat semangat. Mengapa tidak? Di 25 menit total tayang ini, kita sekarang disuguhkan dengan cerita Revise yang sangat keren dan juga seru, menegangkan. Total tidak ada 1 menit pun yang terkesan tidak jelas, semua berkesan luar biasa. Apa yang kita tonton saat ini di episode ini menawarkan keasyikan yang sering hilang dalam nuansa Kamen Rider bahkan di Revise sekalipun. Drama episode ini Om Hige rasa terbaik secara detail. Dan yang paling luar biasa ini adalah acting semua aktor dan juga aktris dalam episode kali ini. Menyampaikan semua ekspresi yang semestinya dibutuhkan untuk alur ini. Good job, terbaik pokoknya episode kali ini. Episode ini dirancang sepenuhnya oleh Pahanta Kinoshita. Beberapa backsound dalam episode ini ada beberapa yang baru ditampilkan juga. Apalagi kesan kelam di mana Igarashi Genta berubah menjadi Kamen Rider Veil. Backsound musik yang diputar merupakan sajian yang sangat pas di mana kekejaman Veil dan eksekusinya semua dirasa masuk akal dan murni terlihat kejam. Gila. Bagaimana masuk akalnya juga ego Veil yang sangat tinggi, di mana sebagai iblis yang bisa dikatakan senior, dia menampilkan kuasa yang tidak mau diperintah oleh Ortega. Di lain sisi Ortega juga terbebani dengan kebangkitan dari Gifusama yang diidam-idamkan oleh Hideo Akaishi. Menambah stressful dari Ortega yang juga berambisi untuk menguasai dunia versi kejahatan dirinya sendiri. Nah, Ortega pada awalnya masih merasa bahwa ketiadaan Veil dalam Demon's Driver merupakan kesalahan ataupun siasat dari Karizaki George. Tapi nanti pun ia menyadari bahwa wujud Veil ini adalah Veil Driver dengan Kabuto Vice Stem, dan inangnya adalah seorang ayah kita semua, Igarashi Genta. Di lain sisi George Karizaki yang sedang berfokus dengan bagaimana caranya agar Iki dan Vice kembali ke wujud mereka masing-masing malah teringat dengan suatu buku ataupun petunjuk di mana hal tersebut menggiring George untuk penuh mengingat apa yang terjadi dengan titik-titik kasus saat ini yang sangat berkaitan juga dan merujuk pada silsilah keluarga Igarashi nantinya. Alasan mengapa ini bisa terjadi dan juga iblis yang bangkit semua dapat terekstrak menjadi form Kamen Rider di tangan keluarga Igarashi akan juga dijawab di sini. Tinggal ibunya ya, semoga menjadi Kamen Rider juga, jadi sekeluarga semua Kamen Rider. Karena sudah terkontaminasi juga dengan darah Genta secara otomatis ya, bergabung juga dengan selnya Gifusama gitu. Alasan logis di mana George meneliti lagi adalah sebuah artikel yang berhubungan dengan keluarga Igarashi dan kebakaran yang menimpa di masa lalu mereka. Awalnya Om Hige sangsi gitu kenapa artikel tersebut tidak sampai gitu ke telinga anak-anaknya Genta. Namun ya namanya juga dibuat lupa ingatan gitu, dan Sakura juga belum lahir kala itu, dan kejadiannya itu udah lama banget gitu. Hal ini adalah sangat wajar gitu, dirasa wajar, dan para tetangganya, sahabat maupun keluarga Igarashi pun terlihat dengan sangat menolak untuk menceritakan kejadian kelam tersebut. Veil adalah salah satu dalang di balik ini semua, dan Busang yang sudah kita curigai dari awal banget ini ternyata memang mengetahui detail apa yang terjadi, termasuk sistem dan juga pewajaran yang ia lihat saat Kamen Rider Veil bangkit di tangan Genta. Busang ini seakan mengetahui alasan dibalik ini semua. Skill intelijen Busang ya, yang kita lihat pada episode awal-awal ini seakan melebihi Phoenix, adalah hal yang sangat mengherankan. Apakah Busang ini adalah salah satu ilmuwan yang menangani Genta di masa lalu? Bisa jadi. Ataukah ada kaitannya juga dengan apa yang Karizaki Masumi lakukan di masa lalu? Bisa jadi. Sehingga dia menjadi salah satu kayak kuncian yang berarti dalam misteri keluarga Igarashi ini. Drama menyenangkan juga sedikit-sedikit dikeluarkan, di mana Vice dan Iki yang masih bergabung membuat kekacauan sampai para pelanggan mereka tidak ada yang mau lagi datang ke situ. Drama yang sedikit lucu dan porsinya sama sekali tidak mengganggu alur menegangkan episode ini. Yang ada ya bisa disebut lebih menarik lah. Malahan karena hal seperti ini seringkali terjadi dalam kehidupan asli manusia ya, mood dan vibes ini kadang tidak dapat kita tebak. Sisi lain Veil, di mana ia memiliki juga kekaitan yang erat dengan Karizaki Masumi yang memodifikasi tubuh Igarashi Genta, membuat hal ini berjalan sangat-sangat menarik. Veil ini hanya menginginkan Igarashi Genta sebagai partner dalam menjalankan kejahatan iblisnya, di mana tubuh Genta ini dirasa mampu untuk semuanya. Karizaki Masumi melarang Veil ini untuk mendekati George Karizaki karena dia tahu apa konsekuensi yang akan dihadapi jika Veil mengganggu. Kekuatan Kamen Rider Veil ini cukup kuat dalam statistik sangat gila. Di lain sisi, acting dari si cantik Aguilera Sama ini sangat matang juga di sini, di mana dia galau gitu ingin mempercepat kebangkitan dari Gifusama, tapi di lain sisi masih kayak memiliki sisi humanis sebagai seorang manusia. Dia terbukti sampai menangis dan kesal saat Ortega semaunya aja merubah para anggota Deadman yang bodoh tersebut menjadi Gifterian. Proses perubahan yang sangat tragis sampai sekarang. Semua jadi monster, gak bisa balik lagi jadi human.
Nggak punya proses kendali sama sekali dan dapat dipastikan langsung die kalau ketemu salah satu Kamen Rider. Betapa murahnya harga nyawa itulah yang membuat Aguilera sama juga merasa ini sudah sangat berlebihan. Dan hal itu tapi bertentangan dengan keinginannya dalam melihat Gifu sama bangkit. Di satu sisi dia pastilah merasakan kegundahan yang sangat luar biasa. Ortega di sini jadi ditampilkan sebagai penjahat sekunder yang kapan-kapan pasti dia bisa aja menjadi inang yang kuat. Dan keinginan pribadinya pasti saja untuk menjadi last villain di sini. Meski kita nggak tahu gitu bakalan apa yang terjadi nanti, bisa saja malah the next villain ini adalah si Bozu yang dipanggil oleh si Veil itu, yakni Iki Igarashi. Di sisi lain, Vice yang merupakan juga bagian kesatuan dari Gifu sama bisa aja anak-anak Gifu juga. Semua pertarungan dalam episode ini sangat berarti gitu, no drama berlebihan. Semua masuk akal gitu. George di sini ingin bertemu keluarga Igarashi. Keluarga Igarashi tahu koordinat George dan ingin bertemu di tengah-tengah. Sementara Ortega dan Aguilera membawa Gifterian untuk menyerang mereka semua. Karena Ortega ini masih merasa Veil ini pergi adalah salah satu kesalahan dari George. Pertarungan dibuat ringkas dan sangat berarti apalagi ketika Kamen Rider Veil ini datang. Yang ironi adalah ketika Sakura berkata apa yang kau cari kepada Aguilera, dan Aguilera menjawab apa yang kau perjuangkan dan lawan dalam menjadi Kamen Rider ini adalah apa ya, kayak pertanyaan bias yang paling bias. Oh iya ya gitu, kayak semuanya ini semu gitu. Ini ngeri sih, kayak semua ini berkaitan dan mereka melawan hal yang ambigu semua. Semua datang dari zat Gifu sama, penyegelan Gifu sama juga salah satu yang dia rencanakan. Lain sisi villain yang ingin bangkitin Gifu sama juga untuk penguasaan dunia juga ada. Lain sisi kayak dipercepat tentang kebangkitan Gifu sama lain. Lain sisi juga ada Kamen Rider yang bisa berubah gara-gara Gifu sama juga. Semua basicnya Gifu sama gitu, melawan apa yang ia kira jahat juga. Dan yang jahat berpikiran kayak menjalankan apa yang kira-kira bisa menguntungkan dirinya semua. Semua ini gak ada yang terlihat sangat absolut gitu, tapi semuanya kembali ke hati nurani. Nurani yang merasa tercabik melihat masyarakat seenak hati dirubah menjadi iblis dan monster, itu adalah hal yang sangat salah. Di sanalah Iki, Daiji, dan Sakura berdiri dan menjadi pahlawan versinya sekarang untuk menghilangkan kejahatan yang menimpa siapapun, meskipun mereka hadir dari kekuatan kejahatan itu sendiri. Paham ya? Ini menarik gitu bagaimana Hanta Kinoshita memainkan persepsi seperti ini. Layaknya ideologi perang aja gitu, kedamaian akan lebih terasa dan orang itu akan mengerti apa ya, kata damai gitu saat perang dan konflik berakhir. Semua adalah pengulangan gitu, baik dan buruk adalah hal yang sangat berkaitan. Ortega ini lalu membangkitkan lebih dari 2 Gifterian, di mana 2 terakhir adalah santapan bagi Veil yang sangat gampang mengalahkannya gitu. Maksudnya si Veil ini sangat gampang mengalahkan si Gifterian gitu. Pusingnya Vice, Kagero dan kini malah Rovkov juga di sini terjawab gitu, karena mereka memang semuanya basic asupannya dari sel Gifu sama. Dan semakin sini gitu kayak semakin terasa gitu karena proses kebangkitan Gifu sama yang semakin meningkat juga gitu. Asli men, kita highlight aja ya sekarang bagaimana proses berubahnya Igarashi Genta. Aktor Shigeyuki Totsugi emang udah senior gitu, dari drama juga sebelumnya udah bejibun juga banyak. Di sini sangat berbeda porsinya ketika dirinya sedang dirasuki Veil. Jadi dingin dan kejam aja gitu, kelam gitu. Padahal kayak kocak aja pas dia menjadi sosok Genta. Yang udah di reset gitu juga ingatannya pas dulu dimodif sama Karizaki Masumi. Perkara jantung yang diganti ke Gifu sama, aura dan backsoundnya sangat mendukung ini semua. Saat proses Henshin Veil terjadi, jantung hitam iblis lalu tumbuh dan segeralah kekejaman itu terjadi. Gifu ini terhubung gitu dengan jantung tersebut dan meraung-raung, lebih signifikan ketimbang detakan sebelumnya. Iyalah, orang terkoneksi langsung gitu dari zat yang ada di tubuh keluarga Igarashi semua. Dan kebangkitan lagi dari Veil ini yang mulai menemukan kembali lokasi Veil Driver, Kabuto Vice Team yang tidak memiliki sistem genome ini adalah sajian yang pas dari form tersebut. Sangat mencekam gitu, terasa kehadiran dari Kamen Rider Veil ini. Kekuatan pukulan dari Veil ini adalah 72,1 ton dan kekuatan tendangannya adalah sangat luar biasa, yakni 141,5 ton. Tinggi lompatan maksimumnya adalah 63,4 meter dan kecepatan lari maksimumnya adalah 100 meter per 1 detik aja. Kekuatan Veil Impact ini yang penuh darah juga merupakan jurus yang sangat kejam. Terlihatnya meski kayak lawannya memang cuma pakai Gifterian sih, ini terlihat wajar-wajar aja gitu. Masa iya mau dibuktikan langsung gitu ke Jack Revise? Kan harus ada fase kaget dulu dan drama dari keluarga Igarashi. Boy gitu, udah diingetin lagi sama Veil tentang kasus kebakaran tersebut, di mana Vice juga agak gedek dengan sifat dari Veil tersebut. Seorang pemuda kala itu bernama Genta yang sekarat datang gitu 30 tahun yang lalu ditangani oleh Karizaki Masumi. Kejadian yang Iki ceritakan di 18 tahun yang lalu di mana kebakaran terjadi di sana. Harga yang dibayar oleh pengkhianatan, ungkap si Veil, adalah kata-kata tersebut di mana kejahatannya mungkin ditahan oleh Genta juga. Kasus yang sama seperti kayak perjuangan Daiji menahan si Kagero.
Dan lanjut lagi, keperluan militer manusia adalah contoh desakan dari kepentingan yang bermula 50 tahun lalu, yang dimanfaatkan dari kehadirannya kekuatan Gifu Sama. 20 tahun setelahnya ataupun 30 tahun yang lalu, orang yang meneruskan penelitian tersebut adalah si Masumi tadi. Proses voice stem dan driver yang memakan jiwa pun datang. Solusi dari apa ya? Pengurangan efek tersebut adalah penanaman sel Gifu Sama. Seorang pemuda sekarat bernama Genta Igarashi lalu didatangkan ke tangannya Masumi Karizaki. Karena saat itu Masumi pun kayak otomatis terjerat dalam lingkaran iblis juga ya. Dan otomatis ada kontrak juga, dia juga kayak memiliki hasrat eksperimen berlebih di sana juga. Jantung Gifu dan juga sel Gifu Sama kemudian ditransplantasikan ya. Ucapnya seperti itu ke tubuh Igarashi Genta tadi. Next, kemungkinan adalah apa yang terjadi dalam keluarga Igarashi nanti. Kebangkitan Gifu adalah pintu bagi Igarashi sekeluarga untuk berubah, nggak tahu ke arah mana nantinya. Bisa jadi Iki adalah inang utama yang nantinya bisa menjadi proses bangkitan utama dari Gifu Sama. Juga ya bisa-bisa aja. Meskipun si Bozu ini anak Gifu lah, atau bagian sel utamanya lah, atau apalah, bisa jadilah. Dan di akhir si Gifu ini udah bisa makan utuh manusia, alias si dokter yang mendiagnosa Igarashi Genta tak berjantung untuk pertama kali ya dulu ya, yang mengabarkan hal tersebut gitu, kayak langsung hap gitu. Keturunan Gifu Sama adalah topik menarik yang bisa disudutkan pada hal apapun banyak. Dan Busang mengetahui banyak hal juga. Dia juga akan bercerita semuanya lebih lengkap di episode mendatang. Siapakah Busang alias Souzo Irabu? Apakah juga ada hubungannya dengan Phoenix ataupun Weekend, atau cuma sahabat sekampungnya dari Genta? Bisa jadi. Dan episode mendatang juga mungkin merupakan final antara Daiji versus Kagero. Semakin menarik banget ini Revise gitu. Bagaimana menurut kalian ya? Silahkan ditulis di kolom komentar. Mohon maaf kalaupun banyak salah kata dari Om Hige. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.